Selanjutnya Ibu Sinta, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komite 4 dan seluruh jajaran teman-teman Komite 4 dan Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Perkenalkan Ibu, saya Sinta dari Provinsi Kalimantan Timur. Saya menyampaikan hari ini tentang TKD Ibu. TKD ini tahun 2025 itu sekitar 900 T. 2026 diperkirakan itu 700 T. Artinya ada 200 T itu hilang. Selanjutnya kalau kita bicara TKD, hampir seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia ini sangat membutuhkan TKD. Kalau kita lihat persenan itu adalah sekitar 70-82% seluruh dari provinsi di Indonesia itu membutuhkan TKD, karena di bagian dari TKD itu adalah ada DBH, DAU, DAK segala macam. Saya rasa Ibu, TKD ini harusnya naik setiap tahun, karena bangsa Indonesia itu dilihat tidak dari atas ke bawah. Kekuatan bangsa Indonesia itu dari bawah ke atas. Contoh di dalam TKD ada dana desa. Kekuatan kita dari desa, dari Dasawisma, dari RT naik sampai ke atas karena kita pajak segala macam masuk di dalam. Tapi saya lihat ini TKD-nya berkurang Ibu. Saya hanya menyarankan ini kalau bisa naik Ibu, karena ini sangat berdampak. Seperti kita makan, kita membutuhkan karbo dan protein. Ini karbo kalau saya itu banyak nasi ya, banyak makan nasi. Ini nasinya sedikit, proteinnya sedikit, anggaplah PAD itu protein. Sedikit, bagaimana caranya bangsa Indonesia ini bisa berkembang dari bawah ke atas, kita menerima pajak dari masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat DBH di sini Ibu. DBH ini untuk daerah-daerah penghasil penerimaan negara bukan pajak. Ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi DBH ini dibagi rata. Kami seperti Kaltim ya Bu, alamnya kan dikeruk. Tapi kebijakan dari PMK mungkin turunannya sampai ke bawah itu disamakan. Ya anggaplah berbeda-beda, tapi kalau bisa penghasil yang menghasilkan banyak itu dibanyakin juga Bu, diperbanyak juga DBH-nya. Jangan sampai kita membagi untuk daerah lain, tapi kita tidak memperhatikan bahwa kerusakan lingkungan di setiap daerah itu sangat berbahaya. Nah itu masukan saya Bu, DBH setiap penghasil daerah-daerah yang menghasilkan DBH itu kalau bisa ditingkatkan. Jangan terlalu terbagi rata untuk daerah-daerah lain. Yang ketiga Ibu, saya berbicara sekarang tentang PMK, mungkin ini pernah juga PMK nomor 89 tahun 2024 tentang lebih bayar Ibu. Tertahan Ibu. Saya tidak melihat daerah lain, tapi saya meyakini kekurangan lebih baik. Contohnya Provinsi Kalimantan Timur, saya mungkin tadi kita sudah berbincang di ruangan VIP bahwa saya dari Pasir, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bersebelahan dengan IKN. Saya cukup mengetahui tentang tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Pasir. Hampir 1 T dana lebih bayar yang tertahan oleh Kementerian Keuangan. Sampai hari ini baru dibayarkan 250 miliar. Sebanyak 750 miliar itu belum dibayarkan sampai bulan Juli. Bagaimana pemerintah daerah itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan, tapi uangnya tak ada Ibu. Jadi saya pikir di sini, saya pas banget kita rapat dengan Menteri Keuangan. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa adanya keluaran uang yang tertahan oleh Menteri Keuangan. Nah selanjutnya mungkin nanti saya juga berbicara dengan Pak Askolani, karena ini mungkin bagian Pak Askolani. Jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasari ini cepat keluar, saya siap untuk menjadi ya agent, terserahlah namanya apa, agent, supaya ini bisa cepat keluar Ibu. Saya tidak tahu, saya pertanyakan juga apakah uangnya ini tidak ada sebenarnya uangnya Ibu, atau sebenarnya bagaimana, atau hanya menahan saja. Jadi ini yang perlu saya pertanyakan rapat dengan Ibu Menteri. Terima kasih. Selanjutnya mungkin nanti Pak Askolani beberapa hal juga tadi sudah banyak yang saya tanyakan tapi sudah dijawab waktu di ruang VIP. Tapi
Sepertinya yang 3 tadi saja yang perlu saya sampaikan Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta atas banyak pertanyaannya. Jadi yang dituju Pak Skolani, Dirjen baru katanya Pak Skolani ternyata mencari dan membagi itu sama-sama berat ternyata. Sekarang tugasnya Pak Skolani membagi, dulu mencari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini banyak pertanyaan Ibu Menteri dari teman-teman. Cuman saya hanya menambah satu hal mungkin Ibu sedikit. Yang tadi Ibu telah menyampaikan banyak hal paparannya. Satu yang belum Ibu singgung, saya belum mendengar Ibu menyinggung tentang tarif 32% dari Trump yang baru diumumkan kemarin. Nah, ini perang tarif Trump ini menciptakan tatanan baru di dalam dunia ekonomi dan politik secara global. Bagaimana pemerintah merespon tarif Trump 32% tersebut, Ibu? Itu aja, Ibu. Saya persilahkan kepada Ibu.